Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori, kebutuhan zat gizi makro untuk penderita gagal ginjal kronik. Nah, dan tidak lupa juga kita akan hitung kebutuhan cairannya juga. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan, langsung saja tolong tekan tombol subscribe, tombol lonceng notifikasi, dan tonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau begitu tidak usah berlama-lama, langsung saja cek. Nah, buat teman-teman yang punya penyakit gagal ginjal kronik atau orang tuanya atau orang yang disayangi, alangkah baiknya untuk menjalankan diet gagal ginjal kronik yang basicnya yaitu adalah diet rendah protein. Nah, kita harus hitung kebutuhan energi, protein, lemak, dan kebutuhan cairannya agar fungsi ginjalnya bekerja secara optimal. Nah, kemarin kita sudah bahas untuk kebutuhan energinya yaitu 35 dikali dengan berat badan. Kemudian dengan proteinnya 0,6 sampai 0,8 dikalikan dengan berat badan. Kemudian lemaknya 25% sampai 30% dari total energi. Kemudian karbohidratnya sisa dari kalori protein dan lemak. Nah, supaya lebih paham kembali, kita masuk saja kepada contoh. Contoh soalnya yaitu Bapak A berumur 55 tahun bekerja sebagai guru. Nah, tinggi Bapak A itu adalah 169 cm, kemudian berat badannya ada 60 kg. Nah, Bapak ini sudah lama menderita penyakit gagal ginjal kronik grade 2. Nah, masuk di rumah sakit, dia didiagnosa oleh dokter gagal ginjal kronik grade 2. Nah, untuk itu kita perlu menghitung kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan kebutuhan cairannya. Nah, kita masuk kepada kebutuhan energi. Karena Bapak A itu berusia masih di bawah 60 tahun, kita mengambil indeks 35 dikali dengan berat badan. Nah, 35 dikali dengan berat badannya 60 kg yang mendapatkan kebutuhan energi 2100 kilokalori. Nah, kebutuhan proteinnya karena masih grade 2 kita mengambil rentang nilai 0,8. Nah, kebutuhan proteinnya yaitu 0,8 dikali dengan 60 kg. Nah, didapatkan hasil 48 gram. Nah, kemudian kebutuhan lemaknya itu tadi kita mengambil indeks 25% dikalikan dengan energi total. Nah, 25% dari 2100 adalah 525 kilokalori, dijadikan ke dalam bentuk gram, dibagi 9 yaitu menjadi 58 gram. Nah, kemudian karbohidrat totalnya yaitu energi total dikurang dengan protein kemudian dikurang dengan lemak. Nah, energi totalnya tadi adalah 2100 kilokalori, kemudian dikurangi dengan protein yang sudah dijadikan dalam bentuk kilokalori yaitu 48 dikalikan dengan 4 mendapatkan hasil 192 kilokalori, kemudian dikurang dengan 525 kilokalori. Nah, kebutuhan karbohidratnya yaitu 1383 kilokalori dijadikan gram harus dibagi 4 yaitu menjadi 345 gram. Nah, jadi Bapak A mendapatkan kebutuhan kalorinya yaitu 2100 kilokalori, sedangkan dari proteinnya mendapatkan 48 gram, kemudian lemaknya 58 gram, kemudian karbohidratnya yaitu 345 gram. Nah, perlu diketahui proteinnya tadi itu kan 48 gram. Nah, itu termasuk ke dalam diet rendah protein 3. Jadi diet rendah protein ini dibagi juga menjadi 3, yaitu diet rendah protein pertama yaitu 30 gram, kemudian diet rendah protein kedua itu 35 gram, kemudian dan diet rendah protein 3 yaitu 40 gram. Nah, selanjutnya kebutuhan cairan si Bapak A. Rumus dari kebutuhan cairan kemarin kita mengambil
rumus yang pertama, 30 ml sampai 35 ml dikalikan dengan berat badan. Nah, kita mengambil indeks 30 ml dikalikan dengan berat badan. Berat badannya tadi 60. Jadi kebutuhan cairan Bapak tadi 1000 Bapak A adalah 1800 ml dijadikan ke liter, yaitu 1,8 liter. Nah, jadi itulah kebutuhan dari energi, protein, lemak, karbohidrat, dan kebutuhan cairan dari Bapak A. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Hanya sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti pembahasan selanjutnya akan dibahas di topik berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.